Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, alhamdulillah kita dianugerahi bertemu kembali dengan bulan yang penuh barakah, penuh rahmah, penuh maghfirah, bulan Ramadan yang mulia. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa meraih banyak fadilah di bulan yang penuh berkah ini. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, topik kita sore ini tentang dahsyatnya sedekah. Kenapa sedekah disebut begitu dahsyat? Ternyata sejak zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menyatakan as-sadaqatu syai'un ajib. Diceritakan seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah menyatakan as-salatu imadul Islam wal jihadu sanamul amal was-sadaqatu syai'un ajib was-sadaqatu syai'un ajib was-sadaqatu syai'un ajib. Abu Dzar mengatakan bahwa salat adalah pilar utama tegaknya Islam. Berjihad adalah puncak-puncak keagungan amal. Sedangkan sedekah sesuatu yang mengagumkan, sedekah sesuatu yang menakjubkan, sedekah sesuatu yang sangat agung. Kemudian para sahabat mengkonfirmasi, "Wahai Abu Dzar, kenapa engkau hanya menyebut sholat, berjihad dan bersedekah? Bagaimana dengan puasa?" Maka beliau katakan, "As-saumu junnatun." Dalam matan yang lain, "As-saumu qurbatun." Kalau puasa itu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Demikianlah keagungan, kedahsyatan sedekah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita ikuti satu kisah menarik di zaman Rasulullah SAW. Satu ketika baginda Nabi sedang ada di sekitar Ka'bah. Beliau melihat ada seseorang yang sedang bergantungan di kiswah atau penutup Ka'bah. Marra Rasulullah birajulin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Maka orang itu mengatakan, "Ya Rabb, bi hurmati hadzal bait antaghfirli." Wahai Allah, wahai Tuhan, dengan kemuliaan rumahmu ini, mohon engkau ampuni aku. Mendengar ucapan seorang ini, maka baginda mengingatkan, "Ya Abdallah, sal bi hurmatika fa inna hurmatal mu'mini a'dhamu indallah min hurmati hadzal bait." Nabi mengingatkan orang ini, "Wahai hamba Allah, mintalah kepada Allah dengan kemuliaan dirimu sendiri. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah dibanding kemuliaan Baitullah ini." Mendengar nasihat Rasulullah ini, maka orang itu menangis. "Wahai Rasul, bagaimana saya masih punya kemuliaan? Saya ini memiliki dosa yang sangat besar. Saya malu kepada Allah." Maka Rasul pun heran, "Apa dosamu, wahai hamba Allah?" Maka dia cerita, "Wahai Rasul, saya ini seorang yang kaya raya. Saya ini sultan kalau orang sekarang. Saya punya banyak harta, saya punya banyak unta, bahkan punya banyak kuda-kuda. Kalau sekarang orang punya banyak kendaraan-kendaraan mewah. Tetapi wahai Rasulullah, ketika ada seseorang datang meminta sesuatu kepada saya, maka seakan-akan memancar api yang panas dari wajah saya. Saya sangat marah kepada orang itu. Saya usir mereka." Mendengar pernyataan ini, baginda sangat terkejut. Bahkan beliau agak mundur ke belakang, lalu mengatakan, "Tanaha anni ya fasik, la tuhrikni binarik." Wahai orang fasik, menjauhlah dari aku. Jangan engkau bakar aku dengan apimu itu. Maka beliau melanjutkan, "Wallahi, seandainya kamu ini berpuasa setiap hari selama 1000 tahun, seandainya kamu itu sholat setiap malam selama 1000 tahun, tetapi kamu tetap meninggal, summa mutta la iman la akabakallah finnar." Kalau kamu sampai meninggal tetap memiliki sikap bakhil seperti itu, sholat puasamu yang 1000 tahun itu pun tidak ada gunanya. Allah akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ama alimta, tidak tahukah kamu bahwasanya kebakhilan itu
bagian dari kufur, dan sungguh kufur itu di neraka, dan sungguhnya kedermawanan itu bagian dari iman, dan iman itu ada di surga. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, begitu luar biasanya sedekah ini, bahkan mengungguli ibadah puasa, ibadah sholat 1000 tahun menurut baginda Nabi. Mungkin kita sering mendengar hadis ibadah utama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Tetapi dalam hadis yang lain baginda Rasul katakan, di dalam Al-Quran ada 2 hal yang selalu dipasangkan oleh Allah. Salah satunya adalah sholat dengan zakat atau sholat dengan sedekah. Dan baginda katakan Allah tidak akan menerima salah satunya tanpa disertai dengan pasangannya. Oleh karenanya sebanyak apapun sholat itu, kalau tidak disertai dengan kerelaan untuk berbagi dengan sesama, dengan zakat, dengan sedekah ataupun infak, maka sia-sialah sholatnya itu. Sebagai penutup uraian ini, mari kita perhatikan firman Allah di surat Al-Munafikun ayat 10, bahwasanya hal yang paling disesali oleh manusia ketika sakratil maut, ketika ajal menyemput, adalah sedekah-sedekahnya. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyaka ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wahai para hamba, maka berinfaklah dari sebagian apa yang kurizkikan kepadamu sebelum datang kepada seorang dari kamu kematian. Ketika salah seorang kamu datang kematian, mereka banyak minta ditunda. Wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, bisakah engkau tunda kematianku ini sebentar saja? Apa yang ingin kamu lakukan? Fa'as-saddaqah, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang yang baik. Bisa kita bayangkan, justru di akhir kehidupan, di ujung hayatnya, yang paling diinginkan seseorang adalah bersedekah, bukan sholat, bukan puasa atau haji atau yang lain. Oleh karenanya mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah dan kemauan untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan banyak beribadah, khususnya bersedekah. Mudah-mudahan sedekah zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.